Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Saya adalah rektor Universitas Asik juga yang dimana kita jadi Slim Shady. Jadi kurang lebih gitu. Jadi di sini kita membuat model mesin learning kan. Ini memang cukup jauh ya materinya ya kan. Data saya itu saja nggak dibikin loh gara-gara ya dosen kalian itu si Dani itu nggak bikin video karena udah capek dia nggak tahu ini gajinya terlalu dikit nih. Ini dan saya juga ini kan jarang di kampus ya di studi banding di salah satu ini ya programnya pemerintah ya. Jadi ya saya tinggal gitu ya. Jadi di sini saya bikin model machine learning dengan bimbingan ya. Ini bimbing langsung dengan salah satu profesornya adalah Profesor Muhammad Ridha Agam ya. Jadi di situ beliau memang dia yang memang membuat saya mengerti dengan model machine learning lebih paham lagi walaupun sebelumnya saya belajar nggak ketemu-temu gitu. Jadi di situ kita ngomong-ngomong soal model machine learning MLP. Kita punya dataset yang sedikit ngeyel, maka dari itu jadi MLP ini ngomong-ngomong soal MLP pada intinya adalah singkatan dari multi layer perceptron ya. Di sini adalah salah satu jenis neural network yang banyak digunakan dalam machine learning dan deep learning. Nah, MLP ini terdiri dari beberapa lapisan neuron buatan yang namanya perceptron. Nah, disusun secara feed forward. Nah, feed forward ini dalam konteks MLP ini mengacu pada aliran data atau informasi melalui jaringan neural dari lapisan input ke lapisan output tanpa ada kembaliannya. Jadi tetap maju gitu. Pada saat feed forward, setiap neuron dalam sebuah lapisan menghitung nilai outputnya berdasarkan masukan yang diterima dari neuron di lapisan sebelumnya. Lapisan tersebut meliputi lapisan input atau lebih lapisan tersembunyi lah. Dan nanti kelihatan lah itu di sequentialnya itu dari layer-layernya nanti kalian lihat sendiri. Jadi MLP ini setiap neuronnya adalah lapisan terhubung satu sama lain. Jadi lapisan itu melakukan penjumlahan berbobot dari masukan diikuti dengan penerapan fungsi aktivasi. Jadi kegagalannya gimana, validasinya gimana, dan juga optimizer ataupun secara trainingnya diperbaikinya gimana. Jadi ini MLP menggunakan metode seperti backpropagation. Ini bukan kayak feed forward itu kan datanya maju terus, tapi kalau misalnya backpropagation ini beda konteks dengan feed forward. Forward itu ada feed forward sama back forward. Kalau misalnya backpropagation ini ada forward propagationnya. Jadi ini dua-duanya feed forward sama back propagation ini beda. Jadi kalau misalnya backpropagation itu ngapain? Itu algoritma yang digunakan untuk memperbarui bobot dan bias, weight sama biasnya lah dalam machine learning itu. Jadi dalam jaringan machine learning ini berdasarkan perbedaan antara output dan juga dihasilkan output yang dihasilkan dan juga output yang diharapkan ya. Jadi di situ jadi kita jenis model yang kita gunakan yang memang umum juga MLP gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Kita langsung aja ke videonya aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita langsung ke modelnya aja ya. Di sini ada beberapa bagian ya. Di sini kita akan import, load preprocess datanya gimana, dan pemodelan, dan juga menyimpan modelnya begitu. Di sini untuk importnya ya. Jadi importnya ada beberapa, yaitu ada Pickle, Pandas, beberapa library dari sklearn, dan TensorFlow, dan juga Matplotlib. Yang pertama itu adalah Pickle. Nah, ini Pickle ini kalau misalnya kita tarik secara konsep itu artinya ini digunakan untuk menginstal library Python yang mengubah objek Python menjadi bentuk serialisasi yang dapat disimpan di disk atau segala macam lah. Jadi di sini ini kita akan gunakan ini untuk mengkonversi sesuatu menjadi format lainnya seperti formatnya namanya PKL. Nanti kita tunjuk ini mana yang bakal dijadikan serialisasi itu ya. Di sini untuk import pandas itu buat manipulasi dan analisis data. Ini pandas ini juga kita buat untuk membuka CSV menjadi data frame dan juga menjadikan data frame tersebut menjadi CSV. Kita pakai pandas. Selanjutnya ini Sklearn model selection, kita ambil train test split ini buat membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Nah, di sini karena kita ada beberapa data seperti data input dan data output, nanti kita bagi dengan train test split ini dan juga scalar. Nah, ini scalar ini pas fitur nanti kita jelaskan selanjutnya lebih dalamnya. Dan pas kalian fitur ini buat apa? Selanjutnya ini ada import TensorFlow karena kita bakal bikin model machine learning, maka dari itu kita menggunakan TensorFlow ini. Ya, ini untuk kita ambil induknya TensorFlow TF ini ya untuk machine learning dan neural network. Ini kita ada sequential yang dimana membuat model jaringan syaraf secara berurutan ya, salah satunya pakai sequential. Selanjutnya itu dense ini buat lapisan tuh layer-layernya lah. Karena kita ngomong-ngomong soal neural network, pasti kita ngomong-ngomong soal layer lah.
gitu. Selanjutnya ini buat grafik, membuat visualisasi grafik kita pakai Matplotlib lah, kurang lebih begitu. Buat import cukup begitu saja. Selanjutnya nih buat preproses data. Kalau misalnya untuk sumber datanya kita ambil dari sini, dari Kaggle. Ini nanti linknya ada di deskripsi. Jadi bagaimana kita ngelotnya? Ngelotnya kita pakai pandasnya, kita read CSV, kita masukkan nama CSV-nya apa, ya. Kemudian kita ambil fitur yang relevan. Fitur yang relevan itu adalah city name, display name, region, longitude, latitude, dan user rating. Dan yang akan kita gunakan untuk input dan output buat model kita adalah longitude dan latitude, user rate dan user rating sebagai labelnya ataupun outputnya yang akan ditebak atau diprediksi begitu. Dari longitude dan latitude ini kita masukin sebagai input dan outputnya adalah user ratingnya bagaimana, dan juga nanti kita lihat user rate kayak ratingnya dari rating sekian itu nama hotelnya gimana dan kotanya itu di mana dan juga daerahnya di mana, regionnya begitu. Nah, fitur relevannya begitu aja. Rescale kolom rating menjadi 1 sampai 5. Nah, rating ini sebenarnya ratingnya itu 1 sampai 10 ya. Dan ini kalau kalau misalnya 1 sampai 10 ini terlalu banyak, maka dari itu kita rescale yang dimana kita jadikan kecil aja. Jadi daripada kita mengurus rating yang terlalu besar, maka kita kecilin aja begini, ya. Nah, di sini kita langsung saja kita apply lambda. Jadi uh, X ini adalah rating kita. Rating kita akan dibagi dua dan juga akan kita bulatkan. Nah, ini round ini ya. Nah, round X bagi dua ini. Jadi semisal nih rating kita itu ada 8,2. 8,2 dibagi 2 itu sama dengan 4,1. Nanti dibulatkan menjadi 4. Kalau misalnya kita bulatkan dan juga dibagi 2 itu ketika X-nya ataupun rating kita itu kurang dari sama dengan 10. Kalau misalnya lebih dari itu atau bisa dibilang else, kita jadikan 5 aja langsung. Jadi gitu aja buat user rating. Selanjutnya itu buat ngurusin data duplikat dan data yang hilang, karena ini data-data yang duplikat dan hilang ini bakal mempengaruhi kinerja model kita. Maka dari itu kita akan drop. Selanjutnya, nah ini kita pisah. Nah ini seperti yang sudah dibilang sebelumnya, inputnya apa dan outputnya apa. Input yang akan dimasukkan adalah longitude dan latitude, karena kita bakal ngomong-ngomong soal model yang bisa memprediksi dari lokasinya gimana dan ratingnya gimana gitu. Dan ini salah satu kombinasi yang memang sangat cocok dengan data kita, soalnya sebenarnya ini data ini model ini digunakan buat memprediksi user lah, memprediksi user dengan data hotel yang ada. Tapi data preferensi usernya ini nggak ada. Karena data preferensi user nggak ada, maka itu ada beberapa pemilihan input dan output yang memang sedikit susah. Maka dapat yang lebih cocoknya ini, yaitu longitude dan latitude sebagai input dan user ratingnya sebagai output. Selanjutnya lagi untuk konversi Y menjadi data kategorikal. Karena data kita adalah kategorikal, data kita adalah rating. Rating kita dijadikan 1 sampai 5. Maka dari itu kita ganti jadi kategorikal lah begitu. Beda dengan binary, binary itu berarti benar atau salah, karena ini berurusan dengan rating yang dimana itu lebih dari dua pilihan, yaitu kayak 5 itu, maka kita jadikan kategorikal lah 1 sampai 5. Nah, di sini kalau misalnya dari sini kita jadikan one hot add coding. Nah, ini rincinya sebenarnya bakal kita jelaskan sebagai berikut. Jadi statement tersebut itu buat mengubah label yang Y-nya ini menjadi one hot encoding. Nah, one hot encoding ini dalam artian nih semisal nih kita punya rating 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 kita jadikan kolom semua. Jadi semisal ada salah satu data hotel yang ratingnya semisal 1, nanti di kolom 1 itu dia nilainya 1. Dan di kolom lainnya 2, 3, 4, 5 itu sisanya 0 ya. Kalau misalnya rating hotelnya itu 3, maka di kolom 3-nya itu 1, sisanya tuh 0. Itu one hot encoding ya. Dan juga kenapa nih Y kurang 1? Karena kita mengharapkan bahwa label itu semuanya mulai dari 0. Mengharapkan yang labelnya itu mulai dari 0. Jadi ya kayak tipikal-tipikal indeks begitu. Karena biasanya itu label itu kan mulai dari 1 sampai 5 lah. Nah, kita jadikan indeks lah begitu. Jadi ini Y-nya itu kita jadikan representasi biner lah. Dan formatnya one hot encoding yang sudah dijelaskan segitu. Jadi dengan menggunakan statement ini, label kelas Y ini akan diubah menjadi bentuk one hot encoding dengan panjang vektornya sebesar 5, ditunjuk dari 6 classes ini sampai dengan 5. Jadi gitu. Jadi ini intinya untuk kita bikin semuanya angka lah ratingnya itu. Jadi dia dengan one hot encoding. Jadi kenapa harus one hot encoding, biar lebih enak lah buat si model kita buat prediksi itu. Selanjutnya lagi kita bisa split ya. Data menjadi himpunan train, test, dan juga validation dengan formulasi 50% train, 20% validation, dan 30% test. Ini sebenarnya ada banyak formulasi buat train, validation, dan testnya itu. Ada yang 80 dan sisanya validation dan test, dan juga ada yang 70% train,
Dan ini sebenarnya sih ya coba-coba aja dulu mana yang cocok. Sekiranya banyak yang cocok ya udah pilih salah satu. Dan ini salah satu yang memang formasi yang cocok dengan modelnya ini adalah 50% train, 20% validation, dan 30% test. Jadi di sini bagaimana kita mau mengubahnya atau men-splitnya itu, kita panggil saja apa yang sudah kita sudah import itu, yaitu dari Escalent preprocessing, yaitu train test split ini. Jadi untuk di sini bagaimana kita mengatur 30%, 5% dan 20%-nya itu kita aturnya di sini. Dan di sini variabel di sini mana yang bakal ini pengaturan dari variabelnya itu tentang mana yang buat jatah split dan jatah yang diambilnya begitu kita masukin di sini X sama Y-nya. Dan di sini buat ngurusin 30% atau berapa persennya di sini di test size. Dan random state ini biasanya digunakan mengatur inisialisasi generator angka yang acak untuk memastikan pembagian datanya sama jika kodenya dieksekusi ulang. Jadi ini biar nanti data-datanya yang sudah di-split ini memang data-data yang sudah konsisten begitu. Jadi ada beberapa kasus yang memang dari tanpa random state ini untuk train test dan validation-nya itu dapat mempengaruhi model kita mau jadi baik atau mau jadi buruk gitu. Jadi kita membutuhkan random state ini ya. Jadi pada intinya ini buat splitnya ya. Selanjutnya lagi penskalaan fitur. Nah, penskalaan fitur kita skalakan extend, expal dan juga extend variabel buat input. Yang ini terutama yang untuk diskalakan itu yang input ya, yang output yaitu yang J itu kita biarkan sebegitunya aja. Kenapa kita membutuhkan penskalaan? Jadi penskalaan fitur ini dalam machine learning ini adalah proses normalisasi atau standarisasi nilai-nilai fitur dalam dataset. Nah, ini kenapa kita dilakukan? Ini buat memastikan bahwa setiap fitur ini memiliki skala yang serupa atau berada dalam rentang yang sama. Oke, perskalaan fitur itu penting karena apa? Jadi karena ini buat membantu dalam perhitungan yang lebih efisien, biar mencegah dominasi fitur dan meningkatkan kinerja model dan juga menjaga interpretabilitas. Dan ini perskalaan fitur ini pada intinya ini kita dapat meningkatkan kinerja model, memastikan bahwa setiap fitur itu berkontribusi secara seimbang dan menghindari masalah-masalah yang mungkin muncul akibat perbedaan skala fitur dalam dataset. Jadi kita buat semuanya normal-normal aja. Jadi kalau misalnya fiturnya itu ada berbanding kayak apa ya, semisal lebih banyak kita ambil rentang 10 sampai 100. Data yang paling banyak itu dari rentang 30 sampai 50. Tapi ada aja data yang dari rentang 10 ini ada 1 sampai 2 aja. Dan juga data yang di 100 tuh ada 1 atau 2. Kebanyakan rentangnya ada di tengahnya itu kan, di 30 sampai 50. Dan misalnya yang tengahnya itu lebih banyak dan yang paling kiri dan paling kanan atau paling sedikit dan paling banyak itu ada beberapa, itu namanya outlier kalau nggak salah ya. Jadi di situ karena ada fitur-fitur yang begitu, yang dimana dia nggak normal, yang dimana sendiri-sendiri aja, atau kita bisa bilang fiturnya itu introvert ya. Jadi di situ dia bisa mempengaruhi modelnya. Maka dari itu kita standarkan, kita normalisasi, dan normalisasi ini adalah penskalaan fitur itu karena pada dasarnya pun kalau misalnya untuk ngomong soal machine learning, semuanya yang paling penting itu adalah kita gimana ngurusin input dan outputnya. Kalau misalnya kita nggak becus buat ngurusin input sama outputnya, model kita bakal aneh. Itu yang saya coba beberapa kali ya. Jadi maka dari itu kita masukkan fiturnya kita harus benar-benar bisa lah. Dan ini yang bakal jadi ini pensekarang fitur ini kita bakal convert menjadi PKL. Ini kenapa pickle itu dipanggil di awal? Ini nanti ini yang bakal di-convert menjadi PKL. Pickle-nya itu bakal mengkonvert ini menjadi satu format yang dimana nanti bakal digunakan buat tesnya nanti. Ada di tes data ini. Nanti kita spill, tapi kita nanti jelaskan ini terlebih dahulu. Selanjutnya lagi kita buat permodelannya. Permodelannya kita bangun neural network modelnya begini. Ya, baris pertama itu sequential, kita yang baris kedua itu buat input layer, yang di sini adalah hidden layer, yang terakhir adalah output layer. Jadi untuk model machine learning kita pakai sequential, yang dimana sequential ini ini adalah salah satu tipe model neural network yang digunakan buat membangun model secara berurutan, yang dimana setiap layer itu yang sebelumnya dan sesudahnya itu saling berhubungan. Jadi dance pertama ini buat input, ya. Ini layer input, kita masukkan input shape-nya berapa, ya. Kalau misalnya input shape-nya itu kan ada input shape kalau misalnya dengan dimensi 0 itu jumlah barisnya ada berapa, tapi kalau misalnya shape yang dimensi 1 itu menunjukkan bahwa kolomnya ada berapa. Karena kita masukin long sama let, jadi long sama let ini 2 kan. Jadi kita masukin aja jumlah kolomnya saja. Sisanya nanti mengikuti koma gitu. Nah, di sini untuk division kita masuk ke unitnya aja. Unitnya ini sebenarnya terserah. Sebenarnya ada kalau misalnya di image processing ada 128, ada 256 dan juga nanti menurun setiap
setiap layernya. Tapi memang sebenarnya sih terserah saja mau berapa. Mau 32 atau 16 yang terpenting ya sekiranya saja ya. Ibaratkan kalau misalnya masak telur ya Royco-nya ya dikit-dikit aja ya. Kalau misalnya kebaca kan batu. Nah, gini. Nah, ini input layernya gini. Ini aktivasinya Relu. Ini aktivasi yang memang sering kita gunakan juga di sini. Ya, ya itu buat pemrosesan data yang numerik kita membutuhkan Relu. Ibaratkan sebenarnya kalau misalnya dilihat di model machine learning di luar sana itu kebanyakan Relu juga. Ya sedikit yang sedikit menyesuaikan dengan datanya gimana, tapi pada umumnya pasti pakai Relu. Ada Relu, ada Selu gitu. Dan ibaratkan Relu ini ya ibaratkan pemain bola yang hebat itu apa? Pun Bambang Pamungkas. Jadi ibaratkan kalau misalnya activation yang lebih bagus itu kebanyakan pakai Relu. Ya ibaratkan yang sesuatu yang populer dengan baik, ya kita pakai Relu ini. Ini buat layer inputnya, kita buat layer hidden layernya, dan di sini output. Kenapa kita pakai? Ya ini baru unitnya kita langsung sesuaikan 5 begitu. Kita menyesuaikan dengan output kita. Output kita kategorikal 1 sampai 5, maka dari itu jumlah kelasnya ada 5. Dan juga kenapa kita pakai softmax? Jadi karena kita kategorikal dan itu pH-nya lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka dari itu kita pakai softmax buat outputnya. Untuk kasih kategori maka kita menggunakan softmax. Tapi kalau misalnya apa yang kita tebak itu benar atau salah, ya 0 atau 1 atau true atau false, maka kita gunakan sigmoid. Ini aktivasinya ini bisa sebelum-sebelumnya itu kalau misalnya kalian mengetahui secara konsepnya itu sebenarnya ada konsep matematikanya. Di sini Railu menggunakan konsep matematika dan juga softmax menggunakan konsep matematika, tapi pada umumnya kenapa begini ya begitu. Ya Pak, ya kita aktivasinya ya mengikuti dengan dataset kita gitu. Ya, selanjutnya untuk kompilasi modelnya kita masukin loss-nya, masukin optimizer-nya, dan kita masukin matrix-nya. Jadi di sini kita untuk menghitung loss-nya itu kita pakai categorical cross entropy. Ada dua sebenarnya, ada categorical cross entropy dan juga binary cross entropy. Kalau misalnya categorical cross entropy karena kita categorical 1 sampai 5 itu maka kita pakai categorical cross entropy, tapi kalau misalnya benar atau salah untuk outputnya maka dari itu kita pakai binary cross entropy. Optimizer-nya pakai Adam dan juga matrix-nya yang kita hitung adalah akurasi. Nah, kita akan ngomong dari awal ini loss nih. Loss categorical entropy ini adalah fungsi loss yang digunakan buat klasifikasi multi class lah dengan label yang diubah menjadi one hot coding yang sebelumnya itu. Ya. Kemudian optimizer-nya ini itu algoritma seperti yang Relu itu. Ya ibaratkan pemain bola yang hebat, Ronaldinho atau segala macam. Ini ya, ibaratkan optimizer ini yang mana yang lebih populer dan lebih baik ya ini Adam ini. Ada sebagai contoh itu ada SGD. Dan ada banyak contoh lain tapi lebih umum dan lebih baik yang sering digunakan itulah Adam ini. Jadi Adam ini kenapa kok menjadi bagus dan populer ini karena dia menggabungkan teknik-teknik dari beberapa metode optimizer lainnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran model. Kalau misalnya kita balik lagi loss itu buat menghitung loss ataupun kegagalan dari penebakan si model kita, dan juga optimizer-nya itu buat mengoptimalkan proses pembelajaran modelnya. Dan metrik yang ada matriks akurasi, jadi ini buat menentukan metrik evaluasi. Jadi pada parameter matriks ini diatur nilai akurasinya. Jadi ini menunjukkan bahwa metrik evaluasi yang digunakan itu memantau kinerja model adalah akurasinya. Akurasi adalah ukuran sejauh mana model dapat mengklasifikasi data dengan benar. Jadi pada intinya ini dengan menggunakan kompilasi model menggunakan fungsi loss, optimizer, dan matrix evaluasi yang ditentukan, model itu siap dilatih pakai fit. Ini fit nanti kita jelasin menggunakan data pelatihan dan dievaluasi menggunakan data validasi atau pengujian. Oke, melatih model kita panggil metode fit, kita masukin train inputnya gimana, output trainnya gimana. Validasi datanya kita pakai validasi yang exval itu, dan juga yval-nya itu epoch atau langkahnya ada 100 biar lebih cepat lah kita trainnya, kita biasanya 32. Jadi di sini kita jelasin yang gimana melatih modelnya. Jadi statement ini itu menjelaskan proses pelatihan model menggunakan data latih yaitu extrain sama ytrain-nya itu menggunakan data validasi yval dan juga exval sama yval-nya itu, dan melakukan evaluasi setiap epoch dengan total epoch atau langkahnya 100 dan ukuran batch itu sebesar 32. Hasil pelatihan ini akan disimpan dalam variable history. Nanti kita bakal buat ngambil akurasinya berapa, lossnya berapa, nanti tinggal panggil variabel inilah. Kita jadikan variabel aja untuk model fit ini.
Dan di sini pelatihannya sudah saya latih, ini lumayan cepat juga. Ya karena datanya cuma 700 sih. Di sini epochnya 1 sampai 100. Lossnya ini memang berangsur-angsur lah. Awalnya dia 1 sampai 0,1 begini. Akurasinya berangsur-angsur juga dari 0,008 sampai 0,9. Selanjutnya lagi, ini mengevaluasi model. Kalau sama kita pengen ngambil loss sama akurasinya berapa, kita evaluasi, yaitu kita evaluasinya pakai tes. Kalau misalnya sebelumnya kan kita pakai train sama validasi, kita kita ngelatih sama kita memvalidasi sebelumnya itu. Selanjutnya ini yang mengevaluasi model. Jadi kita ambil loss sama akurasinya. Kita model evaluate, X test, kita evaluasi modelnya menggunakan variabel test, input test dan juga output testnya gimana. Dan di sini lossnya yang kita dapatkan adalah 0,1 dan juga akurasinya 0,97. Nah ini udah lumayan gede ya. Kalau misalnya lossnya itu 0,1 ini masih sedikit dan lumayan bagus. Kalau misalnya akurasi 0,9, ada banyak, ada yang 0,7, 0,8, 0,9, itu salah satunya yang memang lebih besar dan lebih bagus. Kalau misalnya akurasinya 0,0001, wes ajur. Selanjutnya itu hasil dari pelatihan, train akurasi kita ambil saja. Variabelnya dari max akurasinya gimana, max validasi akurasinya gimana, minimal dari lossnya gimana, minimal dari validation lossnya gimana. Tren akurasi kita didapat 0,9. Kalau misalnya kita jadikan persen ini 96%, kalau validasi akurasinya itu 0,98, dan kalau misalnya kita jadikan persen itu 98%, lossnya itu 0,1, 10%, validation lossnya ini 0,077%. Jadi ini cukup baik semuanya. Jadi kita plotting saja training history, akurasi dan juga lossnya. Jadi hasilnya begini, akurasinya cukup berangsur tinggi. Ini cukup apa ya? Cukup langsung ngakak kenceng, langsung naik begitu saja. Jadi ini kalau akurasinya begini juga lumayan bagus. Kalau misalnya lossnya begini berangsur-angsur turun, menjelang turun gitu, itu juga lumayan bagus. Setelah kita sudah melakukan permodelan dan segala macam, kita menyiapkan modelnya. Jadi sudah kita modelkan itu, kita save, kita konversi menjadi H5, dan juga kita scalernya yang sudah kita deklarasikan sebelumnya itu kita jadikan PKL ya. Ya kita kita ibaratkan itu kita jadikan zip ya. Kita jadikan zip, bukan secara harfiah zip ya, tapi kita jadikan format PKL ini. Jadi ibaratkan PKL ini adalah format untuk mengkonversi, untuk mengcompact, atau bisa dibilang kayak mengzip inilah, mengzip scalernya kita ya. Caranya kita jadikan pickle ini ya, kita with open, kita jadikan PKL, nama formatnya PKL, dan juga kodenya adalah white binary pickle dump. Jadi jadi scalarnya itu kita jadikan format PKL dengan statement ini. Nah, dengan lebih jelasnya begini. Jadi ini digunakan untuk menyimpan model neural network yang dilatih, dan objek scalarnya digunakan untuk menskalakan fitur. Jadi model save-nya ini kita nyimpan neural network-nya ke dalam file yang H5 itu. Jadi H5 ini adalah format yang umum ya. Format H5 adalah format standar yang digunakan untuk menyimpan model keras atau model ya TensorFlow keras itu kan. Ya, dan mendukung penyimpanan arsitektur model, konfigurasi serta bobot dan parameter model. Jadi biasanya H5 ini semisal nih, ini biasanya dipakai buat si jenjang dari model mobile development dan juga cloud computing. Kalau misalnya memang berurusan dengan model dari jenjang dari machine learning-nya sudah jadikan H5. Nah, H5 ini bakal dimain-mainin sama si mobile development sama dengan sama cloud computing-nya begitu. Kemudian selanjutnya lagi nih, ini buat with open scalar.pkl write binary, dan kita menggunakan statement pickle dump scalar F. Jadi statement ini buat menyimpan objek scalar ke dalam file yang dengan format PKL ya, menggunakan modul pickle itu. Jadi pertama kita buka dulu file scalar PKL-nya dalam mode write binary. Kalau misalnya write itu kalau misalnya nggak ada filenya, itu langsung dibuatkan dalam write binary, karena ini adalah mengserialisasikan standarnya atas standar scalarnya. Maka dari itu kita pakai write inilah. Ya, kita berhubungan dengan binary ya karena serialisasi ini. Ini pada intinya adalah dengan menggunakan kedua statement tersebut, model neural network dan objek scalarnya dapat disimpan ke dalam file, sehingga dapat digunakan kembali di masa depan tanpa perlu melatih ulang model atau membuat scalar baru lagi ya. Semisal ini buat efisiensi waktu lah. Kalau misalnya kita sudah bikin modelnya, ya udah kita jadikan H5 ya, gitu. Nanti tinggal kalau misalnya pengen pakai lagi tinggal dibuka lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah train misal 1 minggu, kalau misalnya dan hasil trainnya kita nggak jadikan file, dijadikan format file tertentu, maksudnya kita train lagi 1 minggu, ya udah mendingan kita hasil dari yang sudah kita train itu kita jadikan format lainnya. Nanti kalau misalnya ada urusan tentang model tersebut, ya udah dibuka lagi lah, berarti begitu.
Di sini data yang sudah kita preproses sedikit, yaitu yang ngurusin duplikatnya dan juga file yang kosong-kosongnya itu kita langsung jadikan CSV. Namanya preprocess data hotel CSV index post, karena kita nggak butuh indeksnya, kita cuma butuh isi datanya aja. Indeksnya nggak usah. Oke, jadi di situ bagaimana kita buat modelnya itu. Selanjutnya buat tes datanya. Ini kita install GeoPy, di mana di sini untuk bekerja dengan data geografis, termasuk geolokasi, perhitungan jarak, dan manipulasi data koordinat geografis. Kenapa kita pakai GeoPy? Kenapa data geografis? Karena long lat itu adalah data geografis. Latitude dan longitude itu merepresentasi koordinat sebenarnya, koordinat geografis. Maka kita pakai aja lah GeoPy-nya ini. Selanjutnya ini NumPy buat operasi numerik dengan komputasi air multidimensi secara efisien. Ini sering kita gunakan dalam machine learning. Selanjutnya Pandas buat buka CSV kita, dan Pickle untuk serialisasi dan deserialisasi objek Python. TensorFlow kita buat model machine learning-nya itu. Dan dari ini kalau misalnya ngomong-ngomong soal kalau misalnya Pickle sebelumnya ini buat mengzip, ya, menjadikan scalar kita ke format tertentu. Kalau misalnya di sini pickle yang kita gunakan ini buat buka standar scalar kita sebelumnya gitu. Kalau misalnya sebelumnya kita jadikan format tertentu, kalau misalnya di sini kita format tersebut kita buka, jadi kita olah lah gitu. Oke, selanjutnya kita siapkan beberapa komponen untuk testing. Nah, ini kita siapkan model, scalar, dan data yang sudah kita proses itu. Modelnya kita ambil di sini, ya, dengan statement ini buat buka lah. Kita buat buka model kita. Di sini kita buat buka scalar kita, dan di sini buat baca model kita, buat baca data kita lah, data CSV yang sudah kita duplikatnya sudah hilang, sama NA-nya sudah diurus lah, kurang lebih begitu. Kita siapkan fungsi saja buat prediksi ini, predict rating longitude sama latitude. Karena input kita longitude sama latitude, maka jadikan aja jadi parameter. Di sini proses-prosesnya bagaimana? Jadi kita melakukan penskalaan terhadap longitude dan latitude menggunakan scalar yang sudah dimuat sebelumnya ke variable scalar location. Di sini kita ambil scalarnya loaded scalar, ya. Sebelumnya kan ada loaded scalar kan. Loaded scalar, data model. Nah, loaded scalarnya yang kita pakai di sini. Kita transform, kita masukin saja longitude sama latitude sebagai inputnya, itu kita standarisasi, kemudian kita jadikan dua dimensi atau satu dimensi, dua dimensi ini kalau nggak salah. Kalau misalnya reshape 1, -1 itu jadi kedua dimensi. Selanjutnya setelah input kita sudah kita standarisasi, sudah kita skalakan menggunakan scalar kita yang sudah kita buka, maka dari itu kita prediksi rating menggunakan model yang setelah dibuat sebelumnya. Nah, loaded model itu kepakai di sini, kita prediksi dengan scalar location. Intinya ini modelnya sudah siap, kita masukin saja inputnya yang sudah distandarisasi itu. Selanjutnya itu kita konversi hasil prediksi rating itu dari format kategorikal ke rating asli dengan mengambil argumen terbesar dari hasil prediksi dengan mendapatkan 1. Jadi di sini kan awalnya kita jadikan 1 sampai 5 kan. Kita langsung jadikan normalnya seperti biasa, yaitu 1 sampai 10 yaitu. Nah, predicted rating kita pakai argumen ini NP argumen max, predicted rating axis sama dengan -1 tambah 1. Di sini ini kita jelaskan saja komennya dulu. Mencari tempat terdekat dengan menghitung jarak Euclidean, kemudian mencari tempat dengan jarak terdekat menggunakan indeks dengan nilai jarak terkecil atau bisa dibilang indeks min, dan mengambil beberapa informasi terkait tempat tersebut. Jadi di sini kita menghitung jaraknya aja. Kita inputnya koordinatnya segini, kemudian koordinat terdekatnya segini. Jaraknya seberapa? Jaraknya dihitung pakai apa? Pakai Euclidean ini. Nah, untuk penghitungan jarak ini kebetulan Euclidean distance, penghitungan jarak dengan rumus Euclidean distance ini cukup cocok buat pengetesan data kita, ataupun untuk memprediksi rating kita, ataupun buat model kita, ya, buat pengetesan model kita. Ada beberapa perhitungan distance atau perhitungan jarak di luar sana. Ada pakai Manhattan, ada pakai Haversine. Dan kebetulan yang cocok ini adalah Euclidean, ya wes lah kita pakai itu. Dan di sini kita masukin ke kolom distance. Kemudian di sini buat perhitungan Euclideannya di sini kita pakai NumPy, kita pakai square. Kemudian nanti ada kali 2, ada ditambah, ada segala macam dari situ. Untuk penghitungan jaraknya. Kemudian di sini nearest places-nya kita ambil saja. Berarti kan ini buat outputnya nanti city-nya di mana, name-nya gimana, display name-nya gimana, region-nya gimana, longitude sama latitude, dan juga user rating-nya gimana. Jadi
jaraknya sudah diambil. Nah, dengan hotel yang dengan jarak demikian kita ambil lah beberapa itu city name dan segala macamnya itu. Kemudian ya wes lah langsung kita return ya begitu. Sample input semisal lokasi dari usernya dengan longitude 106 dan juga latitude negatif 6. Kita langsung memanggil fungsi untuk testingnya ya. Kemudian kita ambil predicted rating dan displace-nya dan di sini hasilnya begini. Predicted ratingnya 4, displaces-nya itu kotanya di Jakarta, nama dari hotelnya adalah Shangri-La Jakarta, display name itu ya tetap aja sama, regionnya adalah di daerah Karet Tengsin dan Jakarta, longitude-nya 106 dan juga latitude-nya negatif 6 lah, kurang lebih begitu. Jadi ya kurang lebih begitu ya apa yang kita buat lah. Jadi sebelumnya kita sudah membangun MLP-nya dan juga sekarang kita tesnya. Kalau misalnya kita langsung simpulkan aja semuanya. Jadi kita langsung simpulkan saja. Yang pertama untuk importnya ini kita menggunakan pickle buat serialisasi atau deserialisasi objek Python. Dari sekarang ini pickle-nya buat standar scalar-nya kita buat ke format tertentu buat nanti diolah di testingnya nanti ya. Jadi ibaratnya berarti kita serialisasi lah scalar-nya. Pandas buat CSV kita, buat buka CSV kita dan juga menjadikan data frame kita menjadi suatu CSV. Buat di sini buat membagi data set pelatihan dan pengujiannya. Di sini buat misalkan fiturnya kita pakai dari Scalar itu. TensorFlow induknya ini sequential dan juga dense ini buat machine learning dan neural network kita. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengcompile dan bagaimana kita buat ngetrain. Kita pakai dari TensorFlow semua dan di sini untuk visualisasi grafik kita menggunakan Matplotlib. Selanjutnya ini kita load dan proses datanya, kita ambil datanya itu data hotel Traveloka itu, kemudian kita ambil fitur yang relevan dan di sini kita skalakan ya ratingnya. Awalnya ratingnya terlalu gede, kita skalakan menjadi 1 sampai 5 kurang lebih begitu. Kita urus data duplikat dan data yang hilang kita menggunakan dua statement ini. Selanjutnya kita pisah speed dan menjadi fitur input dan juga fitur target ya, ataupun output. Kita ambil longitude dan latitude sebagai inputnya dan user rating sebagai outputnya yang bakal ditebak itu. Kemudian kita konversi terlebih dahulu untuk Y-nya atau data kategorikalnya ya menjadi one hot encoding dengan statement ini. Kita speed data himpunan train, test, dan validation dengan formulasi 50% dan 20%. 5% train, 20% validation, dan 30% test dengan dua statement ini ya, yang dimana di sini pembagian speednya kemana ya, kita taruh variabelnya apa aja, dan di sini untuk membagi 30% ataupun 20% atau segala macamnya di sini ada di test size-nya, dan random state-nya itu biar nanti data yang di dalamnya itu lebih konsisten. Kurang lebih begitu. Penciptaan fitur sudah kita jelaskan secara rinci sebelumnya dan dimana itu sangat penting, dan dimana di sini kita normalisasi dan standarisasi data dengan 3 atau 4 statement inilah. Fitur-fitur kita atau input-input kita normalisasi semua. Permodelan kita bangun neural network modelnya kita ambil jenis modelnya ada sequential, layer inputnya adalah layer inputnya sebesar 32 unit dengan activation ReLU. Input shape-nya itu 2, yaitu 2 kolom yang akan kita urus begitu. Di tengahnya adalah hidden layer-nya dan yang di luar itu adalah yang terakhir di baris terakhir itu adalah layer outputnya. Dengan kita samakan aja 5 karena rating kita 1 sampai 5, dan softmax karena kita ada kategorikal kita kayak softmax. Kalau misalnya kita ngurusin benar atau salah, kita menggunakan binary cross entropy. Kita menggunakan sigmoid. Sorry. Model compile kita mengkompilasi modelnya, loss-nya kita pakai categorical cross entropy karena kita ngurusin kelas yang kategorikal gitu. Optimizer Adam ya karena yang paling baik itu matriks yang akurasi yang kita hitung atau yang kita evaluasi adalah metrik akurasinya saja. History kita trainnya di sini, kita masukkan X trainnya gimana atau input trainnya gimana, output trainnya itu bagaimana, itu Y train itu. Validation datanya kita menggunakan Xval dan juga Yval, epochnya ada 100 dan juga batch size-nya ada 32 ya. Dari sini berangsur-angsur dari loss-nya 1 menjadi 0,1 dan di sini dari akurasi 0,08 berangsur-angsur menjadi 0,9. Bisa kita jadikan persen 90%. Selanjutnya evaluasi modelnya, kita ambil loss sama akurasinya berapa, kita masukkan model evaluate atau metode evaluate-nya itu, kita evaluasi dengan X-test dan juga Y-test-nya kita. Loss-nya 0,1 itu cukup sedikit dan cukup bagus, akurasinya 0,9 dan itu cukup banyak dan cukup bagus.
Dari hasil pelatihan kita ambil saja akurasi dari trainnya itu, akurasi dari validationnya itu, loss dari trainnya dan validasi dari loss dari validationnya. Kurang lebih begitu. Kemudian kita plotting dengan, dan plottingnya itu cukup baik, akurasinya, dan untuk lossnya itu cukup baik juga. Selanjutnya untuk tes datanya kita langsung ambil saja, karena kita di sini kita import GeoPy karena kita berurusan dengan data-data koordinat geografis, maka dari itu kita pakai GeoPy ini. Dan di sini NumPy buat operasi numerik dan komputasi array, Pandas ini buat ya ini kalau misalnya di sini buat buka data CSV-nya, dan juga di sini Pickle. Nah, untuk scaler yang sebelumnya sudah dijadikan PKL, di sini kita bukanya di sini pakai Pickle itu. TensorFlow kita menggunakan buat machine learning dan neural network untuk sekarang. Selanjutnya lagi kita siapkan model yang sebelumnya sudah dijadikan H5 itu. Kemudian di sini kita scalernya kita buka, yaitu dengan kode read binary. Selanjutnya data modelnya yang sudah diproses, yang dimana untuk duplikat dan non, atau memang data-data kosongnya sudah diurus, ya. Kita ambil lagi data yang sudah bersih itu, kita siapkan fungsinya. Jadi fungsinya yang di sini predict rating dengan parameter longitude dan latitude, yang di mana itu adalah input kita. Di sini yang pertama kita melakukan penskalaan dalam input kita, kemudian kita prediksi, masukin di sini, kita konversi rating tersebut ke nilai aslinya, kemudian kita cari tempat terdekat menggunakan penghitungan jarak Euclidean, dan juga ini kita ngitung mana nih jarak terdekatnya. Ya, kemudian kita tampilkan city name, display name, region, dan segala macam. Misalnya inputnya begini, inputnya adalah input lokasi kita adalah longitude-nya 106 dan juga latitude-nya ada -6. Kemudian kita ngambil aja, kita langsung panggil aja fungsi testing, kita masukin saja longitude sama latitude yang sudah dideklarasikan sebelumnya, kemudian kita outputkan saja predicted ratingnya berapa, nearest places-nya gimana. Jadi kurang lebih begitu untuk membuat MLP dan juga tes datanya. Jadi kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.